Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Laudina, NIM A1B1190038. Kali ini kita akan belajar memahami persyaratan kewacanaan. Apa aja sih persyaratan kewacanaan? Yuk sama-sama kita lihat. Persyaratan kewacanaan ada 4. Yang pertama, topik. Kedua, kohesi dan koherensi. Ketiga, proporsional. Dan keempat, tuturan. Pertama, topik. Wacana sebagai hubungan dari serangkaian unsur kebahasaan memiliki suatu ide atau gagasan yang akan disampaikan dan diuraikan membentuk penjelasan yang pada dasarnya merujuk pada satu topik tertentu. Kemudian, topik yang diangkat akan memberikan tujuan tertentu. Kedua, ada kohesi dan koherensi. Kohesivan dalam wacana, yakni adanya keterkaitan antar klausa, antar kalimat, maupun antar simbol dengan unsur penjelasnya. Sedangkan koherensi merupakan keterkaitan makna, di mana koherensi dapat diperoleh dari penggunaan aspek-aspek gramatikal, misalnya konjungsi, preposisi, ataupun aspek semantik. Ketiga, ada proporsional. Proporsional merupakan keseimbangan makna yang dijelaskan dalam suatu wacana. Semisal, dalam suatu wacana yang berbentuk simbol dan kata, antara simbol dan kata atau kalimat yang menyertainya merupakan satu kesatuan yang menjelaskan topik yang sama. 4. Ada tuturan. Tuturan dalam wacana merupakan bentuk tuturan, baik secara tulis maupun lisan. Dalam wacana, tuturan merupakan media untuk menjelaskan ataupun memaparkan topik dengan tetap memperhatikan kohesi dan koherensi. Ada beberapa contoh bentuk wacana, di antaranya sebagai berikut. A. Wacana tertulis. B. Wacana lisan. Dan C. Wacana simbol. A. Wacana dalam bentuk tulisan. Wacana dalam bentuk tulisan mengarah pada konteks penyampaian topik wacana berdasarkan penggunaan bahasa tulis serta mengacu pada konteks tertentu. Wacana dalam bentuk dialog atau lisan. Wacana dalam bentuk dialog atau lisan merupakan wacana yang dalam penyampaian topik menggunakan bahasa ujaran. Wacana dalam bentuk lisan memperhatikan bagaimana penyampaian topik agar pendengar memahami topik yang telah dijelaskan. C. Wacana dalam bentuk simbol. Wacana dalam bentuk simbol merupakan bentuk wacana yang dalam penyampaian topik menggunakan simbol-simbol tertentu. Tindak berbahasa. Tindak berbahasa dalam wacana ada 3, yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Kalimat atau tuturan dalam hal ini dipandang sebagai satu satuan yang terdiri dari 2 unsur, yakni subjek atau topik dan predikat atau komen. Tindak ilokusi. Tindak ilokusi sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur seperti ini disebut dengan tindak ilokusi. Dalam suatu kalimat dapat dikatakan tidak hanya terdapat lokusi saja, ilokusi saja, atau perlokusi saja, tetapi tindak lokusi juga dapat menjadi ilokusi, bahkan dapat menjadi perlokusi sebagai maksud pengutaraannya yang utama.
Tindak perlokusi. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau perlocutionary force atau efek bagi yang mendengarkannya. Tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk memengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak perlokusi. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat memahami persyaratan kewacana. Terima kasih.